Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan masih tentang limit fungsi aljabar. Sekarang limit bentuk tahingga. Ya, limit bentuk tahingga apabila limit X mendekati tahingga. Ini lambang dari tahingga. Nah, limit X mendekati tahingga untuk bentuk Fx dibagi Gx. Nah, ada tiga ya, panduan, ada tiga aturan. Ya, ini setelah melakukan hasil percobaan, ya. Jadi bukan aturan yang turun begitu saja, tapi setelah melakukan percobaan. Nah, hari ini saya tidak akan membuktikan ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau bukti, silakan di komentar saja. Nanti kita kalau misalnya banyak pesanan untuk membahas pembuktian ini, maka saya akan bahas di YouTube berikutnya. Nah, aturannya di sini kita lihat. Yang pertama, untuk bentuk limit X mendekati tahingga Fx per Gx. Apabila Fx sama dengan Gx, ya, apabila pangkat tertinggi. Di sini lihat pangkat tertinggi. Apabila pangkat tertinggi dari Fx sama dengan Gx, maka jawabannya adalah konstanta pangkat tertinggi dari Fx. Ya, konstanta pangkat tertinggi dari Fx. Maka di sini ingat lagi konstanta itu apa? Konstanta itu bilangan yang tidak berubah. Ya, seperti 2, 3, 4 itu tidak berubah. Tapi kalau X itu adalah variabel. Nah, ini X adalah variabel. Gx-nya kurang. Nah, apabila Fx lebih dari Gx, pangkat tertinggi Fx lebih dari Gx, maka jawabannya tahingga. Kemudian apabila Fx kurang dari Gx, maka jawabannya 0. Ya, apabila pangkat tertinggi dari Fx lebih kecil dari Gx, maka jawabannya 0. Ya, kita coba terapkan di dalam soal. Jadi sudah ada contoh 5 soal. Soal yang pertama, limit X mendekati tahingga untuk Fx ya, ini Fx ini Gx ya. Fx itu berarti fungsi X, Gx berarti fungsi G. 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 dibagi 3x kuadrat tambah 2. Nah, kita lihat aturannya. Apabila pangkat tertinggi, ya, nah di sini pangkat tertingginya mana? Pangkat tertingginya yang ini, x kuadrat pangkat tertingginya. Nah, kita lihat apabila pangkat tertingginya sama, ini kan sama 2 sama 2, yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 2, kan sama. Berarti pakai aturan yang mana? Nah, ini. Apabila pangkat tertinggi Fx sama dengan Gx, maka konstanta pangkat tertinggi ya, hasilnya Fx atau Gx ya. Atau Gx. Konstanta pangkat tertinggi dari Fx per Gx. Berarti hasilnya 5 per 3. Ya, jadi konstantanya. Konstanta pangkat tertinggi dari Fx per Gx. Nah, jadi cukup mudah, tinggal menentukan mana pangkat yang tertinggi, kemudian hasilnya ada di situ. Jadi kuncinya di pangkat tertinggi dari Fx dan Gx. Ya, kita lanjutkan nomor 2. Limit X mendekati tahingga. Ya, limit X mendekati tahingga, di sini pangkat tertingginya ini. Kita kasih angkanya 2, misalnya di sini 3. Nah, yang ini 2, ini 3, 2. Berarti yang ini Fx lebih besar dari Gx. Berarti kalau kita lihat di sini Fx lebih besar dari Gx, maka jawabannya tahingga. Kita tulis di sini tahingga. Ya. Pakai aturan yang kedua ini. Nah, kita lihat yang ketiga. Limit X mendekati tahingga. Ini pangkat tertinggi di Fx, ini pangkat tertinggi di Gx.
Sekarang pangkat tertinggi di Gx lebih besar daripada Fx, atau dalam bahasa lain Fx, pangkat tertinggi di Fx lebih kecil dari Gx. Karena di sini 3, di sini 2. Nah, berarti pakai aturan yang ketiga. Apabila Fx kurang dari Gx, maka hasilnya 0. Nah, jadi jawabannya 0. Nah, kemudian yang keempat. Nah, di sini yang keempat pangkat tertingginya mana? Jadi dari setiap soal, berarti yang perlu kita lihat adalah pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertingginya dari yang ini mana? Dari Fx atau dari Gx. Kita lihat ya. Sekarang ini kan perkalian. Kalian sudah pernah mengalikan ini dalam pelajaran aljabar di kelas 7 atau 8 ya. Nah, kita kalikan ya. Tapi kita tidak perlu semuanya kalikan. Kita kalikan saja pangkat tertinggi dari sebelah sini dan pangkat tertinggi dari sini. Yang lainnya nggak perlu dikalikan. Kita kalikan 6 kali 2 12. X kuadrat kali X berarti sama aja. Ketika pelajaran eksponen di kelas 9 dan di kelas 10, kalian belajar bagaimana kalau X kuadrat kali X. Berarti pangkatnya ditambahkan. Ini pangkat 2, yang ini pangkat 1. Berarti pangkatnya tambahkan 2 tambah 1. Berarti X pangkat 3. Nah, yang lainnya nggak perlu dijabarkan, karena kita butuh pangkat tertingginya saja. Nah, dibagi di sini pangkat tertingginya X, nggak ada lagi. Yang di sini pangkat tertingginya X kuadrat. Ya. Nah, berarti kita kalikan pangkat tertinggi di sini sama di sini. 2 kali 6 12, ya 2 kali 6 12. Kemudian ini X kali X kuadrat, berarti sama seperti yang atas. X pangkat 3. Nah, pangkatnya sama, berarti hasilnya 12 per 12 sama dengan 1. Nah, 12 dibagi 12. Sekarang kita lihat nomor 5. Limit X mendekati tak hingga. Nah, pangkat tertingginya mana? Ini pangkat tertinggi. Yang sebelah sini yang ini. Berarti kalau kita kalikan jadi 4 kali 3 12, ini 3 tambah 2. Jadi X pangkat 5 per, nah di sini 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat, kemudian di sini 3X. Kalau kita kalikan 2 kali 3 6. Kemudian pangkatnya 2 tambah 1 3X pangkat 3. Nah, yang ini pangkat 5, yang ini pangkat 3, berarti besar yang Fx. Berarti kalau Fx lebih besar dari Gx, berarti jawabannya tak hingga. Jawabannya tak hingga. Nah, itu cara menyelesaikan limit tak hingga berbentuk Fx per Gx. Jadi kita lihat pangkat tertinggi dari keduanya. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi menyelesaikan limit tak hingga bentuk Fx per Gx. Kita coba soal latihannya. Lima soal saja ya. Latihan soal silakan latihan soal yang dikerjakan ya. Ini 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2 dibagi 8x pangkat 4 ditambah 2. Yang ini 2x pangkat 3 ditambah 3
kali 6x kuadrat ditambah 5 dibagi 3x pangkat 4 ditambah 2 dikali 2x ditambah 1. Nomor terakhir, limit dari 6x pangkat 4 ditambah 2 kali 3x kuadrat ditambah 1 dibagi 6x pangkat 2 ditambah 4 kali 6x dikurangi 2. Ya, silakan 5 soal dikerjakan latihannya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan di dalam pekerjaannya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.